At-talaffuzu fiha, melafalkan niat bagaimana? Baik, ini saya bacakan ini. Qala Ibnu Qayyim fi kitabih I'anatul Lahfan. Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, beliau berkata, an-niyatu hiyal qasdu wal azmu al syai'i. Niat itu adalah menuju, bertekad untuk pada sesuatu. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya itu hati. La ta'alluqa biha bil lisani aslan. Tidak ada sama sekali dasarnya ya bahwa itu hubungannya dengan lisan enggak ada. Baik. Walidzalika lam yanqul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada ceritanya bahwa Nabi itu melafalkan niatnya ketika sholat. Wala anis sahabah, para sahabat juga tidak. Fin niyati lafdhun bi halin, sama sekali. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adalah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita segalanya. Itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita syukuri. Demikian juga salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikutnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan bahas melanjutkan kemarin sebelum Idul Adha, yaitu syarat-syaratnya sholat. Nanti kita teruskan dengan rukun sholat. Sebelumnya, apa beda antara syarat dan rukun? Syarat itu sesuatu yang harus ada untuk suatu ibadah. Kalau di dalam kaidah usul fikih disebut dengan al-wasithah. Al-wasithah itu ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Suatu kewajiban ibadah, suatu kewajiban yang mana kewajiban tersebut tergantung kepada sesuatu ibadah yang lain, atau bukan ibadah tapi sesuatu yang lain. Maka sesuatu atau ibadah ya, sesuatu yang lain tersebut hukumnya wajib. Karena hukum asalnya tadi sesuatu yang hukumnya wajib. Contohnya sholat. Sholat itu ibadah hukumnya wajib. Terus kemudian sholat itu tidak bisa terlaksana kalau seseorang itu tidak suci. Maka suci itu hukumnya wajib. Ya. Beda dengan rukun. Syarat itu berdiri sendiri pada asalnya, pada dasarnya. Tetapi ketika terkait dengan menjadi sebab terwujudnya
atau tidak terwujudnya suatu ibadah yang wajib, maka hukumnya wajib mengikuti hukum ibadah yang asalnya. Sholat itu hukumnya wajib, tetapi toharoh pada dasarnya itu tidak wajib. Ya, pada dasarnya tidak wajib. Contohnya begini, wudhu itu syarat sahnya untuk sholat, agar sholatnya itu sah maka dia harus wudhu karena menghilangkan hadas kecil. Kalau dia junub maka mandi itu juga bagian dari syarat. Nah, tetapi apakah orang ketika sholat maka hukumnya wudhu itu adalah wajib? Nah, ketika tidak mau sholat, tidak menjalankan sholat, apakah wudhu itu wajib? Tidak. Jadi bersih sendiri. Apa namanya wudhu itu? Satu ibadah, satu aturan yang berdiri sendiri. Tetapi dia manakala dia terkait menjadi syarat sahnya suatu ibadah yang lain, maka dia hukumnya mengikuti ibadah yang hukumnya ibadah yang mensyaratkan tersebut. Wudhu itu diantaranya ada seorang sahabat, diantaranya Bilal bin Rabah, itu menjaga wudhunya supaya tidak batal. Setiap batal dia kemudian berusaha untuk bersuci wudhu. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah. Jadi ya sunnah itu sebagaimana pengertiannya adalah sesuatu yang apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, tidak berdosa, tidak dapat pahala dan juga tidak berdosa. Itu sunnah. Nah, demikian juga makanya wudhu itu pada dasarnya ada suatu tata cara ibadah tersendiri, maka dia terkait dengan sholat, maka hukumnya wudhu itu menjadi wajib. Di antaranya misalnya nikah itu sah apabila seorang muslim kawin dengan muslim yang lain, itu syarat. Nah, apabila sebelum pernikahan sama-sama muslim maka wajib untuk sebelum ketika dia belum muslim misalnya, dia untuk supaya sah nikahnya maka dia harus muslim. Nah, sedangkan untuk menjadi muslim itu tidak harus menikah setelah itu. Seperti tadi ketika wudhu itu setelah wudhu tidak harus sholat. Tidak harus sholat, jadi harus hukumnya sunnah. Baik. Nah, terus bagaimana kalau wudhunya itu batal? Nah, makanya juga berimplikasi kepada sholatnya juga batal. Demikian juga nikah. Bagaimana ketika murtad, maka nikahnya batal. Yang sesama muslim tadi asalnya sama muslim, terus kemudian salah satunya murtad, maka nikahnya batal. Nah, baik, ini ada bahan diskusi di situ. Seorang sahabat sahabiyah namanya Romlah, beliau istri Nabi, sang akhirnya menjadi istri Nabi, yaitu Ummu Habibah. Beliau ini hijrah ke Habasyah, suaminya muslim juga, ya. Tetapi ketika di Habasyah, suaminya itu murtad, Masehi. Terus bagaimana? Batal. Kemudian Rasulullah mendengar kabar bahwa Romlah itu suaminya murtad, maka sudah cerai, jadi sudah batal pernikahannya. Kemudian dinikahilah Rasulullah ketika Romlah ini, Ummu Habibah, di Habasyah atau di Eritrea sekarang. Nah, ini menjadi syarat, jadi syarat pertimbangan. Tetapi Zainab putri Rasulullah muslimah, suaminya tetap kafir. Suaminya Zainab, salah satu putri Nabi, suaminya tetap kafir. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah,
sahabat Zainab ini izin kepada Nabi untuk tetap tinggal di Mekah dan tetap menjadi istrinya, ya suaminya tersebut ya. Terus kemudian, tapi pada akhirnya, lah ini satu bahan ini, disuruh bagaimana pernikahannya. Nah ini ini bab khusus nanti tentang pernikahan. Nah, diizinkan oleh Nabi sampai pada akhirnya ketika perang Badar pun beliau ditawan. Ketika ditawan menjadi tawanan perang. Ikut perang Badar tapi di barisannya tentara kafir Quraisy. Pada akhirnya kemudian ditawan, menjadi tawanan perang. Baik, pada akhirnya terus kemudian dibebaskan dengan keputusan. Terus kemudian endingnya terakhir beliau masuk Islam dan kemudian bersatu lagi dengan putri Rasulullah yaitu Zainab. Zainab pada waktu itu sudah kembali ke Madinah, ya, sudah ikut hijrah ke Madinah ketika suaminya Zainab. Baik, nanti mungkin dalam sirah Nabawiyah bisa dibahas tentang itu. Baik. Terus kemudian syarat ini diantaranya adalah wudhu. Kemudian diantara syarat adalah sitratul aurat. Yang keempat, menutup aurat. Nah, haddul aurati, haddu aurati rajuli, batasan auratnya laki-laki. Ada dua pendapat di sini. Hujjatu man yara annaha laysat auratan. Yang kedua adalah hujjatu man yara annaha auratan. Ini baik. Awalnya untuk menutup aurat ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ditafsirkan al-muradu bizinati, zinatu itu perhiasan atau macak, bersolek. Inda kulli masjid, ambillah perhiasan kalian, berhias dirilah kalian ketika mau ke masjid. Yang disebut dengan aurat, zina di sini adalah aurat, sitru auratnya. Jadi yang disebut dengan perhiasan itu adalah pakaian. Yang disebut dengan al-masjid di sini adalah as-sholat. Nah, sehingga kesimpulannya berhias dirilah kalian ketika mau sholat. Jadi tidak hanya di masjid, ketika sholatnya di rumah itu juga supaya berhias diri. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata seperti ini. Anil Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, dari Hasan ibnu Ali, mudah-mudahan Allah memberkati atau meridhoi dua-duanya, Hasan dan Ali dan bapaknya. Innahu kana idza qama ila sholati labisa ajwada thiyabihi fasuila an dzalika. Setiap kali Hasan ibnu Ali itu mau sholat, maka memakai pakaian yang paling bagus. Terus kemudian beliau ditanya tentang itu, kenapa? Faqala, kemudian beliau berkata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu jamil, ya, indah, dan mencintai, menyukai yang indah. Fa'ujammilu li rabbi, maka saya memperbaiki, menghias diriku supaya jamil, supaya ganteng, supaya cantik, supaya nampak bagus sekali, kondisi yang terbaik li rabbi, untuk Tuhanku. Wa huwa,
Dan beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Maka ambillah atau berhiaslah kalian setiap kali kalian masuk ke masjid atau sholat di masjid. Baik. Tadi ya, hadul aurat laki-laki itu disebutkan antara pusat sampai dengkul itu auratnya. Nah, tetapi dilengkapi ini minim ya, batasan minimal. Itu mungkin terjadi, mungkin aja dalam keadaan tidak normal, misalnya dalam keadaan tidak wajar, tidak normal. Apakah itu di hutan, apakah itu di laut, apakah di mana saja ketika dalam keadaan tidak normal bisa saja terjadi. Apakah dalam keadaan damai atau perang, barangkali dalam keadaan perang seperti itu. Apakah dalam keadaan sakit bisa saja terjadi. Batas minimal adalah antara pusat dan sampai dengkul. Terus kemudian, tetapi Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid, juga perhatikan bahwa berhiaslah diri kalian ketika setiap melakukan sholat. Makanya sebaiknya yang pantas. Kalau ukurannya menghadap orang yang dihormati, yang orang yang berhormat dalam hidupnya, ya seperti itulah mereka, atau ditambah lebih sedikit menghadap misalnya bupati, dipanggil gubernur, bahkan dipanggil presiden, pasti memakai milih yang pakaian ributnya, rencananya pakai dasi atau pakai jas atau pakai. Nah, seperti itulah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus kemudian ya ini dasarnya yang menyebutkan bahwa tadi antara dengkul dengan pusat itu bukan aurat, tetapi ini perlu kajian khusus ini nanti. Jadi ini apakah hadis ini berkaitan dengan sholat atau tidak? Nah, ini umum hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan kasifan an fakhidhihi fasta'adana Abu Bakar fa'adina lahu wa huwa ala halihi. Ketika Rasulullah duduk dan terbuka punggungnya, terlihat punggungnya. Orang yang datang melihat pasti melihat. Terus kemudian Abu Bakar minta izin untuk lewat atau duduk di situ, untuk di dekat situ misalnya, diizinkan. Rasulullah dalam keadaan seperti itu. Kemudian Umar, summa ista'adana Umar fa'adina lahu. Kemudian Umar datang, izin untuk di situ, diizinkan. Kemudian wa huwa ala halihi summa ista'adana Utsman fa'arkhaw alaihi thiyabahu falamma qamu qultuha. Baru ketika Utsman datang, kemudian sadar, Rasulullah sadar. Nah ini perlu ini. Apakah itu jalannya ceritanya tadi, Rasul sadar apa enggak? Nah, ketika datang Abu Bakar, Umar tadi sadar enggak bahwa bahannya itu terbuka. Kemudian ketika Utsman bin Affan datang, kemudian tahu ternyata tubuhnya terbuka, kemudian beliau sadar gitu. Ya, ini bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian ketika mereka berdiri semuanya, saya bertanya, Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika mereka berdiri dan meninggalkan Rasulullah, ya sudah sendirian Rasulullah dengan Aisyah, ya Rasulullah, ista'adana Abu Bakar wa Umar fa'adinta lahuma. Ketika Abu Bakar dan Umar izin untuk duduk di situ, engkau mengizinkan. Kemudian wa anta ala halika, engkau tubuh terbuka dan kelihatan. Falamma ista'adana Utsman arkhaita alaika thiyabaka. Ketika Utsman datang, kemudian engkau nutup aurat tadi, bukunya terbuka tadi. Kemudian wala ya Aisyah, ala astahyi min rajulin. Apakah saya enggak malu ketika orang lihat buku misalnya. Nah, min rajulin wallahi innal malaikata latastahyi minhum. Malaikat saja malu melihat aku seperti ini. Nah, ini
Dalil yang dipakai orang yang mengatakan bahwa antara apa namanya termasuk buku itu bukan aurat. Nah, ini perlu lebih apa namanya pembahasan lebih detail lagi. Terus kemudian yang mengatakan bahwa antara dengkul sampai apa namanya sampai pusat itu aurat, dasarnya Rasulullah SAW bersabda ini an Ummi Salamah anha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah istri Rasulullah tanya pada Nabi, "Atusolli al-mar'atu fi dir'in?" Oh, ini mana apa namanya? Ya. Apakah wanita boleh sholat dengan pakaian baju ini? Dir'un itu asalnya adalah pakaian untuk perang. Nah, bisa jadi dipakai untuk wanita pada waktu itu. Apakah di tentara? Nah, bisa jadi ya, dalam kondisi tertentu misalnya. Ya. Boleh tidak wanita sholat pakai baju perang panjang, ya anti peluru bahkan sekarang misalnya. Wahimarin dan pakai ini kerudung, bighairi izarin tanpa pakai sarung. Qala idza kana dir'u sabiqun yughatti dhuhura qadamaiha. Apabila baju perang tadi sampai menutupi kakinya, maka enggak apa-apa. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas thawbahu fa innallaha ahaqqu man tazayyana lahu." Apabila seseorang di antara kalian itu sholat, maka pakaianlah pakaiannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang paling berhak untuk diperhiasi, ya, didatangi dengan pakaian yang paling indah, ya. Tazayyana lahu. Ahaqqu man tazayyana lahu. Ya, yang zat yang paling berhak untuk diberi penampilan yang paling bagus. Fa illam yakun lahu thawbani fal yatazir idza shalla. Apabila tidak punya pakaian dua itu seperti ini misalnya, sarung dengan baju misalnya. Kalau tidak punya, maka supaya pakai pakaian ini aja. Faliat tazir, pakai izar aja, pakai sarung aja. Yang penting batas minimal tadi tertutupi. Kemudian wala yastamilu ahadukum fi sholatihi istimalal yahud, dan janganlah di antara kalian ketika sholat itu seperti sholatnya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ya karena sejak zaman Rasulullah sudah terjadi inhiraf, ya. Inhiraf itu penyimpangan akidahnya, penyimpangan ibadahnya, penyimpangan syariatnya. Baik. Baik, ini tentang aurat. Kemudian auratnya muslimah. Baik, ini sebelumnya apa yang disebut dengan pakaian yang menjadi sahnya salat dan pakaian yang tidak menjadikan salatnya menjadi sah. Al-wajib naqibat ma yasturu al-aurah. Pakaian yang wajib dipakai adalah yang menutup auratnya. Wa in kana asatiru dhayiqan yuhaddidul aurah, apabila pakaiannya itu melekat sampai terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Terus kemudian fa in kana khafifan yubayyinu launal jildi min wara'ihi fayu'lama bayaduhu au humratuhu lam tajuz as-sholatu fihi. Apabila yang melepet tadi itu tetap melepet tapi nutup ini auratnya, nanti warna kulitnya nggak terlihat, ya, itu sudah sah, bisa, boleh, nggak apa-apa, walaupun ketat, ya. Tetapi apabila pakaiannya tersebut longgar tapi kulitnya kelihatan, misalnya, ya, yang terawang, ya, tembus pandang, ya, walaupun longgar, walaupun menutupi semuanya, itu tidak sah. Kan menutup aurat, tapi kan tidak menutupi ininya,
kelihatan auratnya dari luar. Baik. Wajib salatu fi thawbil wahidi, boleh pakai satu pakaian. Saum itu gini, yang dipakai oleh orang-orang Arab atau orang Indonesia juga yang pakai. Nah, seperti ini. Ini namanya thaub, pakaian dari atas sampai ke bawah yang pakai laki-laki itu thaubun, thiyabun. Terus kemudian ada izar itu sarung. Terus kemudian ada dirun, ada burbatun dan sebagainya. Nah, itu pakaian-pakaian apa namanya? Ada orang berhias diri misalnya, ya pakai sal. Yang sebenarnya dari sisi ini nggak ada ininya. Terus pakai apa namanya? Sorban dan sebagainya. Itu mimbar tazayun atau motifnya adalah berhias diri. Baik. Terus kemudian yang ini istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Kita ulama annahu yajibu 'alal musalli ay yastaqbilal masjidil haram inda sholati. Biqaulillahi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Baik. Ini ceritanya pada tahun kedua Hijriah, ada yang bilang bulan Rajab atau bulan Syawal. Tanggalnya ada yang bilang tanggal 15, ada yang bilang tanggal 17. Ini khilaf tarikhiyah. Tanggal 17, katakanlah tanggal 17 bulan Sya'ban. Tahun kedua Hijriah, Rasulullah semenjak hijrah ke Madinah itu menghadap sholatnya tetap ke Baitul Maqdis. Nah, pada waktu itu diceritakan Rasulullah sedang di kampungnya Bani Salamah di Madinah. Kalau sekarang di Masjidul Qiblatain. Ketika itu sedang di situ dan waktu sholat zuhur, kemudian beliau sholat zuhur dengan para sahabat. Nah, ketika sholat zuhur 2 rakaat, kan 4 rakaat, 2 rakaat turunlah ayat ini. Nah, terus kemudian pada waktu itu juga Rasul kemudian muter. Awalnya letaknya Kubah itu di baratnya Masjid Nabawi, dan juga di baratnya ini Masjidil Haram. Awalnya ya gimana ya? Ya jelas muter ya, misalnya ada ke sana, asalnya di sana, terus kemudian itu Maqdis misalnya di sana, terus kemudian menghadap ke sana, muter Rasulullah jalan, dan kemudian para sahabat yang lain mengikuti shaf yang sesuai dengan Rasulullah sholat tersebut. Ini ceritanya asbabun nuzul, asbabu wurudil hadits, munculnya hadis tentang sholat masjid kiblat ini, masjid 2 kiblat ini. Baik. Terus kemudian yang di Mekah gimana? Nah ini hukum al-musyahadah lil Ka'bah wa ghair musyahadah laha. Hukumnya orang yang melihat Ka'bah dengan yang tidak melihat. Ketika kita di Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, kita melihat mengarah ke Ka'bah. Kalau tidak melihat, maka mengarah ke arahnya Ka'bah. Seperti kita di sini, mengarah ke arahnya Ka'bah. Terus kemudian hukuman khifat alaihi, hukumnya orang yang tidak bisa melihat Ka'bah dan tidak tahu di mana Ka'bahnya. Ini bisa terjadi, sangat mungkin. Di antaranya ketika kita naik kereta. Ya, naik kereta. Kita naik kereta pada waktu itu dari Jogja ke Kediri atau ke Malang. Kan arahnya ke sana. Arahnya ke timur ya. Nah, kita menghadapnya ke barat. Ke barat. Setelah itu kok belok ini ya. Apakah kita belok? Tidak. Kita sesuai dengan arah yang awal tadi kita menuju tersebut. Kalau kita misalnya beloknya ke selatan, otomatis kita kan ke utara. Dan kita nggak tahu beloknya itu berapa derajat dan sebagainya, maka dia tetap pada posisi awalnya tersebut. Demikian juga ketika arah ke barat saja, kita sholat ke sana saja. Naik bis atau naik kereta. Kemudian belok ya sudah, pada
arah yang dia tuju awal tersebut. Baik. Markifan alaihi adillatul qiblah li ghaimin aw zulmatin, masalan wajib alaihi ayyas'ala man yatul alaiha. Baik, ini prosedurnya begini. Ketika kita sedang di tempat yang kita nggak tahu mana kiblat, ketika di hutan, di tengah hutan atau kita berlayar misalnya ya, pergi ke Bali atau ke Lombok, pada waktu sholat kita sholat. Kalau tidak tahu maka wajib tanya atau lihat, cari tahu dulu. Kalau nggak ada yang tahu semuanya, misalnya nggak tahu mana kiblat, dia ijtihad. Nah ini fungsinya ijtihad masih terbuka seperti ini, nggak boleh seperti ini. Ijtihad mana kalau ikut akabah kiblat, itulah hasil ijtihadnya. Ternyata setelah sholat dia tahu bahwa nanti ternyata keliru, soalnya hadap ke timur misalnya. Sudah selesai sholat, bagaimana? Sholatnya tadi sah dan tidak perlu diulangi. Sudah nggak perlu diulangi lagi. Walaupun assalamualaikum, datang orang, ngapain kamu? Sholat tadi. Kamu sholatnya ke timur, mestinya kan ke barat, keliru sholatnya. Ya sudah salam barusan soalnya, nggak perlu ulangi lagi. Ya sudah. Terus kemudian man yasqutu al istiqbal qiblah faridatun la yasqutu illa fil ahwalil atiyah. Tidak bisa gugur kecuali dalam keadaan ini. Ya. Harus menghadap kiblat. Bagaimana boleh nggak berkiblat? Yang pertama ya juzul lokal di ayat. Nah, ya baik, ini sudah kita terangkan tadi ya. Baik, ini tentang syurutus sholat. Yang sekarang faraidus sholat, rukun-rukunnya sholat. Nah, rukun sholat ini bagian dari sholat yang tidak bisa terpisah dari sholat. Kalau syarat tadi terpisah dengan amal ibadah tersebut, berdiri sendiri. Tetapi kalau rukun itu tidak bisa terpisah. Tidak bisa terpisah dan tidak bisa berdiri sendiri. Kalau rukun ini tinggalkan, maka sholatnya batal. Baik, ini normatifnya seperti itu. Bagaimana kalau alasannya tersebut benar, nggak apa-apa, maka nggak batal. Seperti itu. Baik. Fardhu sholat, fardhu sholat itu ada 9. Yang pertama an-niyat, kemudian liqaulillahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini supaya sholat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar ayatnya. Kemudian dasar hadisnya kalau Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari. Ini dasar hadisnya. At-talaffuzu fiha, melafatkan niat bagaimana? Baik, ini saya bacakan ini. Kalau Ibnu Qayyim fi kitabih I'anatul Lahfan, Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah, dia berkata, an-niyatu hiya al-qasdu wal azmu al syai'i. Niat itu adalah menuju, bertekad untuk pada sesuatu. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya itu hati. La ta'alluqa biha bil lisani aslan. Tidak ada sama sekali dasarnya ya bahwa itu hubungan dengan lisan, nggak ada. Baik. Walidzalika lam yanqul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak ada ceritanya bahwa Nabi itu melafatkan niatnya ketika sholat. Wala anis sahabah, para sahabat juga tidak. Fil niyati lafdhun bi halin, sama sekali. Baik. Wa hadil ibarat allati ahdathat inda iftitahit taharah was shalah qad ja'alaha asy-syaitanu ma'rikan mu'tarikan li ahlil waswas. Ini salah satunya orang-orang yang mengedepankan dengan lafadznya itu adalah salah satunya, bisa jadi ini disebutkan di sini, bisa jadi adalah caranya syaitan untuk menggoda supaya orang-orang itu was-was. Yang kedua, takbiratul ihram. Baik, ada pertanyaan di sini berkaitan dengan yang kita bahas tadi. Oke, monggo. Tadi
saya sebutkan tadi nggak saya baca hadis-hadis yang mengatakan bahwa pakaian laki-laki itu banyak, diantaranya ada yang pakai 2 pakaian, ada yang pakaian bawah dan atas, terus ada yang pakai rida itu jubah, itu pakaian luar yang tujuannya adalah untuk hiasan ya, supaya ya. Nah, tetapi disebutkan bahwa haddul aurah, batasan minimal aurat ketika sholat ya, itu adalah lagi-lagi antara surah warukbah, itu minimal. Itu perlunya apa? Ya, orang ketika dalam keadaan tidak normal, paling tidak itu ditutupi gitu, seperti itu. Banyak sekali hikmahnya, di antaranya itu dengan batasan minimal itu seperti itu. Tapi bagaimana yang pakaian bagus, yang harus pakai ada selendangnya, harus pakai kopi ada sebagainya. Kalau itu mampu dan mau dan ada fasilitasnya, ya dianjurkan seperti itu. Dasarnya khudzu zinatakum inda kulli masjid. Allah yang memerintahkan bahkan. Jadi kalau tadi ada yang itu bukan perintah, bukan wajib. Katakanlah sunnah. Ya. Jadi ada zina, itu perhiasan. Di antara berdandan. Baik. Ya, gitu ya. Baik. Oke. Pertama begini. Aurat itu kan aib ya. Nah, aib itu harus ditutup. Laki maupun perempuan. Nah, di sini ditekankan syarat sahnya sholat itu harus menutup aurat. Kalau nggak menutup aurat maka nggak sah sholatnya. Terus bagaimana di luar sholat tidak menutup aurat? Nah ini Rasulullah bahkan, nah ini tadi bahas yang tadi ya. Rasulullah sampai terbuka pupungnya kelihatan putih, pupungnya terlihat. Itu kan tidak waktu sholat. Nah, hadis tadi ya, tidak dalam keadaan sholat. Tetapi menutup aurat itu wajib di luar sholat, Toh kalau terbuka bagaimana? Apabila tidak sengaja, apabila dalam keadaan sakit, apabila dalam keadaan miskin, misalnya pakaiannya cuma, misalnya dalam perang, orang perang dalam keadaan perang di Gaza dia itu dalam keadaan nggak normal seperti itu, bisa saja terjadi. Kita misalnya sedang di pantai dengan enak-enak pakai pendek itu, ternyata mau ganti pakaian, ternyata pakaiannya hilang, ada yang ambil atau katut hanyut dan sebagainya. Nah, harusnya tetap menurut aurat. Ini keharusan untuk menutup aurat. Batasnya di sini sampai sini toh, yang laki-laki. Tapi kalau wanita semua tubuhnya, kecuali dua tangan dan wajahnya. Wajib nutup di luar sholat. Tetapi kalau di dalam sholat tidak nutup, batal sholatnya. Seperti itu. Oke. Baik. Ini saya juga pernah seperti itu. Jadi pas suatu ketika celana saya ya melorot ya nggak tahu yang badannya mengecil atau kalau celana nggak bisa membesar mengecil nggak bisa, kalau badannya bisa ya mengecil atau membesar ya. Ternyata kok melorot badan ini badannya semakin sudo ya. Saya sadar oh iya tapi aman ketika saya lihat ini ya sadar orang kan mesti sadar yang dipakai pun sadar ya. Kalau tahu bukan sadar. Ketika sholat juga sadar dia sedang sholat. Nah seperti itu harusnya mengontrolin juga. Tetapi kalau tidak mengontrol dan tidak abai itu saja, ini peringatan keras. Wailul lil musallin. Kalau dia sadar harusnya pada waktu itu tidak apa-apa. Sadar nggak sengaja itu sekali dua kali kok. Tapi kalau setiap ke masjid sholat itu kok mesti terbuka. Nah ini sudah sahun ya tadi ya. Sahun itu orang lalai ya, tidak memperhatikan dalam sholatnya. Seperti itu kan? Ya. Kalau melihat aurat itu ya haram, nggak boleh. Lihat aurat orang lain nggak boleh.
Terus bagaimana itu menjadi tontonan publik dan umum? Ya dosa tetap dosa. Jadi kalau ya seperti ini loh. Nah, kalau kita bicara hukum, ya apa sesuai hitam, putih. Tetapi kalau misalnya dakwah, kaifiyah, bagaimana kita mengajak Islam, mengajak itu. Banyak orang berdakwah dengan di sepak bola kan banyak. Artinya dia mewarnai. Sholat itu di Mesir itu pakainya juga tetap pendek kan, seperti itu. Ya dosa, tetap dosa dalam hal ini karena dia apa? Iya benar. Ya dosa benar. Ya dosa melanggar aturan tetap diakui dosa. Nah seperti ini juga dalam Al-Quran sebutkan 3 ayat mengatakan gini ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ini yang paling berat. Orang yang tidak memakai hukumnya Allah maka dia kafir, enggak masuk neraka. Enggak. Kemudian disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ini lebih ringan dikit. Dia itu ini pemimpin, dari pemimpin ya. Kemudian yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Orang yang tidak menerapkan hukum Allah maka dia zalim. Ini lebih ringan. Jadi begini. Orang ada 3 orang dia ya, 3 kasus. Orang yang meyakini bahwa agama Islam itu benar, hak, tetapi dia lemah, tidak mampu untuk menerapkan hukum Islam. Seorang pemimpin, presiden, atau lurah dan sebagainya. Dia masih mengakui dan iman bahwa Islam itu agama inna dina indallah Islam, dia berislam juga ya. Tapi dia tidak mampu, maka dia kenapa? Zalim paling tidak, menzalimi dirinya sendiri. Terus kemudian ada yang kedua yang tadi fasikun. Fasik itu orang mukmin, orang yang muslim, juga sholat, barangkali juga sholat ya. Tetapi dia kadang mengikuti tidak menyadari bahwa dia melakukan dosa itu apa aja ya. Aman-aman aja, pokoknya kepentingannya tercapai, dia juga fasik ini, tidak aja zalim, ya fasik, dosa besar, ya orang yang melakukan dosa besar itu fasik. Nah, yang kafir ini sudah menentang apa Islam itu merugikan orang banyak dan agama teroris, agama tidak rasional atau nggak benar itu nggak benar. Nah inilah orang kafir. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini yang mana kita posisi kita menonton bola tadi itu lihat lihat bola bukan lihat nih. Terus bola itu terlihat aurat. Aduh, misalnya kalau lihat ini, ya seperti itulah ya realitas dalam kehidupan dan seperti itu. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca, kita pelajari semua ada semuanya bisa menunjukkan yang mana kita, posisi kita. Baik demikian ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tadi bisa kita terapkan dan kita bisa tularkan juga ya, kita tularkan sebarluaskan di instansi kita, teman kita, kolega kita, grup-grup kita menjadi dai, mengajak kepada orang kepada Islam, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau benar itu saya hanya membaca aja, kalau salah itu dari saya sendiri dan saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.